Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan mahasiswa program Sarjana S1 yang terutama yang mau ujian proposal penelitian, berarti baru pertama kali melaksanakan ujian proposal penelitian, berbeda dengan mahasiswa S2 umpamanya, berarti dia telah berpengalaman dengan ujian proposal pada waktu S1. Jadi di sini kita tekankan pada mahasiswa S1 yang mau ujian proposal. Jadi banyak pertanyaan apa kira-kira yang akan muncul pada saat ujian proposal atau seminar proposal. Maka di sini saya akan menyusun kisi-kisi pertanyaan proposal yang terdiri atas 30 langkah. 30 langkah pertanyaan yang akan muncul pada saat sidang ujian proposal penelitian di depan penguji, para dosen kita sekalian. Jadi baiklah kita simak kisi-kisi atau langkah-langkah apa yang 30 tersebut yang akan muncul pada saat ujian proposal penelitian. Mari kita simak pembahasannya. Oke lah kawan-kawan, kisi-kisi pertanyaan pada saat ujian proposal penelitian dapat saya rangkum menjadi 30 yang pasti keluar pada saat ujian proposal. Namun di sini akan saya sampaikan kerangka besarnya saja. Jadi nanti kawan-kawan untuk lebih lengkapnya kan kawan dapat lebih membaca lagi isi proposal tersebut. Kisi-kisi pertanyaan yang akan muncul pada bab 1 pendahuluan. Proposal kita terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi pada pendahuluan ini, kisi-kisi pertama, langkah pertama adalah judul penelitian. Kita sebagai peneliti harus hafal di luar kepala kalau ditanya judul penelitian. Biasanya dosen penguji akan marah apabila kita ditanya judul penelitian kita saja tidak tahu. Kalau ditanya judul saja tidak tahu atau tidak hafal, bagaimana kita akan menguasai isi selanjutnya, begitu kan? Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah variabel penelitian. Kita juga harus tahu di luar kepala, ingat di luar kepala apa judul, apa variabel penelitian kita. Variabel penelitian itu datang dari judul. Umpamanya variabel X dan variabel Y. Umpamanya hubungan antara human relation terhadap kinerja. Berarti human relation sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y. Oke kawan. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus tahu indikator penelitian. Setelah kita tahu variabel penelitian, maka langkah selanjutnya kita harus tahu indikator. Jadi judul, variabel, indikator tidak boleh terbalik. Dari umum, khusus ke lebih khusus. Indikator terletak dalam variabel penelitian kita, baik variabel X ataupun variabel Y. Yang seperti saya sebutkan tadi. Ada indikator-indikatornya. Dan indikator itu yang akan kita tarik menjadi kerangka dari angket atau kuesioner atau alat instrumen kita. Kemudian yang langkah yang keempat adalah teori inti atau grand teori. Teori inti atau grand teori adalah teori utama yang kita pakai untuk menganalisis variabel X atau variabel Y. Kemudian teori tersebut ketarik menjadi alat ukur atau instrumen penelitian. Langkah yang kelima adalah instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian didapatkan dari teori inti dan indikator serta variabel serta judul. Jadi ini harus berurutan dari judul sampai instrumen. Setelah kita dapat teori inti, baru dapat instrumen penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa angket, kuesioner, atau pedoman wawancara, atau pedoman observasi, dan lain sebagainya. Dan langkah yang keenam adalah alasan pemilihan judul. Dosen pertama kali setelah menanyakan judul penelitian biasanya langsung menanyakan alasan pemilihan judul. Apa alasan kita dalam memilih judul tersebut? Kalau kita ditanya alasan pemilihan judul, maka berarti kita ditanya tentang permasalahan dalam penelitian. Permasalahan apa dalam penelitian kita? Permasalahan apa
yang muncul pada penelitian kita sehingga kita meneliti. Umpamanya kita meneliti tentang variabel kinerja, berarti dalam perusahaan tersebut kinerja mengindikasikan menurut penelitian pendahuluan diduga ada penurunan kinerja atau kinerja yang kurang bagus. Kalau kita meneliti tentang human relation, berarti ada human relation yang kurang bagus yang sesuai dengan standar menurut teori dalam bab 2. Dan langkah yang keenam, langkah yang selanjutnya, langkah ketujuh masih di bab 1 adalah masalah dalam penelitian atau studi pendahuluan. Tadi sudah saya sebut bahwa judul penelitian didapat dari masalah dalam penelitian. Masalah yang kita dapatkan dalam studi pendahuluan atau studi pendahuluan itu adalah suatu penelitian yang kita lakukan secara sementara sebelum penelitian berlangsung. Jadi penelitian sementara yang kita lakukan sebelum penelitian berlangsung disebut dengan studi pendahuluan. Maka didapatkan masalah. Kalau tidak ada masalah dalam suatu objek yang kita teliti, maka tidak bisa dilakukan penelitian. Itu normanya. Kemudian yang kedelapan adalah rumusan masalah penelitian. Setelah kita berlatar belakang, tentu ada rumusan masalah. Dari banyak masalah yang muncul, kita akan meneliti masalah mana aja yang mau kita teliti. Artinya kita batasi, karena mengingat kemampuan kita dan waktu kita yang cuma sebentar, 1 semester biasanya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian selalu mengikuti rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada 1, tujuan penelitian 1. Begitu juga selanjutnya. Kalau 2 rumusan berarti 2 tujuan. Yang ke-10 adalah manfaat penelitian. Jadi kita harus menganalisis manfaat apa kira-kira yang akan didapatkan setelah kita melakukan penelitian. Penelitian yang bagus itu memiliki manfaat setelah dilakukan penelitian. Jadi bukan tanpa manfaat. Kemudian yang ke-11 adalah definisi konseptual. Definisi konseptual adalah definisi secara teori, istilah atau definisi konsep dari variabel kita menurut teori-teori, terutama teori inti atau grand teori. Baik variabel X maupun variabel Y kita definisikan secara konseptual menurut teori. Kemudian turun lagi, setelah itu definisi operasional. Setelah definisi konseptual kita dapatkan, maka selanjutnya kita mendefinisikan secara operasional dari konsep penelitian tadi. Definisi operasional adalah definisi yang mengoperasionalkan variabel penelitian menjadi indikator. Kemudian indikator menjadi item-item penelitian dalam instrumen. Kemudian langkah yang ke-13 adalah pada bab 2. Pada bab 2 tentang tinjauan teori atau tinjauan pustaka, langkah yang ke-13 yaitu jenis-jenis teori yang digunakan. Jadi dalam menganalisis suatu variabel penelitian, variabel X dan variabel Y, kita harus menggunakan teori sebanyak mungkin, yaitu teori yang relevan dan teori yang bisa dipertanggungjawabkan, yang diterbitkan oleh para pengarang yang pada ahlinya. Jadi bukan sembarangan orang yang membuat buku lalu bisa kita jadikan rujukan teori. Biasanya jenis-jenis teori yang digunakan di sini dicantumkan dalam daftar pustaka atau catatan kaki. Semakin banyak daftar pustaka atau catatan kaki berarti semakin bagus. Artinya dalam skripsi kita dibatasi jumlah minimal literatur yang kita gunakan, biasanya 15 buah buku. Kemudian yang langkah ke-14 adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah tadi. Kita merumuskan masalah tadi, jadi ada jawaban sementara. Jadi itulah yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian berdasarkan studi pendahuluan dan berdasarkan teori-teori yang ada tadi. Kemudian yang ke-15 adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian adalah konsep pemikiran kita, konsep praktis pemikiran kita tentang penelitian yang kita lakukan. Bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y kalau dia penelitian asosiasi, dan bagaimana gambaran-gambaran dari variabel X, bagaimana kita menjelaskan dengan indikator-indikatornya, dengan item-itemnya, kemudian bagaimana pola hubungannya kalau dia berhubungan atau asosiasinya dan lain sebagainya dalam bentuk skema.
dalam bentuk kerangka pemikiran. Kerangka berarti skema. Oke kawan, kemudian kita lanjut ke bab 3. Bab 3 pada langkah ke-16 itu ada penelitian terdahulu. Jadi kawan-kawan harus bisa membedakan, tadi saya sebut-sebut tentang penelitian pendahuluan. Apa bedanya penelitian pendahuluan sama penelitian terdahulu? Penelitian pendahuluan adalah penelitian yang kita lakukan sementara sebelum penelitian dimulai. Jadi penelitian pendahuluan tadi berguna untuk mencari permasalahan penelitian yang akan kita jadikan judul. Tapi dalam langkah 16 ini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh orang sebelum kita meneliti. Baik penelitiannya sama persis atau agak mirip, tapi ada bedanya. Mungkin tempatnya atau variabelnya ditambah dikurang, kemudian jenis penelitiannya. Jadi harus ada bedanya. Kalau seandainya sama persis berarti tidak boleh diteliti. Maka dalam penelitian terdahulu ini gunanya adalah untuk rujukan kita dalam penelitian kita biar semakin kuat, dan untuk meninjau apakah penelitian kita itu sudah dilakukan orang lain atau belum begitu. Jadi itu manfaatnya. Kemudian langkah ke-17 masih dalam bab 3 metodologi penelitian adalah metode penelitian. Kita babnya bab 3 metodologi. Kemudian langkah ke-17 ini metode. Jadi kawan timbul pertanyaan, apa bedanya metodologi sama metode? Kalau metodologi adalah suatu Oke kawan, kita lanjutkan lagi. Perbedaan metodologi sama metode. Metode penelitian sama metodologi. Berdasarkan dari pakar metode penelitian kependidikan Profesor Dr. Winarno Surahman yang banyak dirujuk bukunya, bahwa perbedaan antara metodologi sama metode penelitian adalah metodologi itu lebih umum dari sekadar metode. Jadi metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan-peraturan untuk menetapkan metode apa yang dipakai. Jadi metode diatur oleh metodologi, sedangkan metode sendiri adalah suatu, menurut Winarno Surahman, Profesor Winarno Surahman dalam bukunya 1961, metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data di lapangan atau di tempat penelitian yang kemudian diolah, dianalisis atau diinvestigasi sehingga mendapatkan suatu kesimpulan penelitian. Itu yang disebut dengan metode penelitian. Kemudian langkah yang ke-18 yang selalu ditanyakan oleh dosen pada saat ujian proposal penelitian adalah jenis penelitian. Jadi selalu bertanya dosen, jenis penelitian kita apa? Kita akan melakukan penelitian dengan bagaimana? Dengan jenis apa? Kalau dosen penguji bertanya tentang jenis penelitian, maka dia bertanya penelitian kita pakai angka-angka atau tidak. Penelitian kita hanya dikarang-karang pakai kalimat atau melibatkan angka-angka dalam analisis datanya. Jika penelitian kita melibatkan angka-angka dalam analisis datanya, berarti jenis penelitian kita adalah kuantitatif. Dan apabila tidak melibatkan angka-angka, hanya sekedar kalimat-kalimat atau karangan-karangan, berarti penelitian kita jenis kualitatif. Dan langkah ke-19 yang selalu ditanya oleh dosen penguji adalah subjek atau populasi penelitian. Subjek atau populasi penelitian adalah suatu yang kita teliti atau orang-orang yang kita teliti. Kalau dia orang, kalau dia berupa binatang, berarti binatang-binatang yang kita teliti, atau objek yang kita teliti, itulah disebut dengan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah yang menentukan populasi. Jadi populasi adalah sekumpulan subjek penelitian secara keseluruhan. Dan apabila sekumpulan subjek penelitian secara keseluruhan yang disebut populasi tersebut kita tarik sebagian atau keseluruhannya jadi responden penelitian atau subjek penelitian, berarti itu disebut dengan sampel. Jadi sampel adalah bagian dari populasi. Ingat kawan, apa yang saya sampaikan adalah langkah-langkah penelitian yang selalu ditanya oleh penguji atau dosen penguji dalam suatu ujian proposal penelitian. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah dari umum ke yang khusus. Jadi berurutan.
Kemudian teknik penentuan sampel bermacam-macam, ada total sampling. Kalau sampel itu ada jumlahnya sama dengan populasi, total sampling atau sampel jenuh, dan banyak teknik penentuan sampel lainnya atau random sampling dan lain sebagainya. Kawan bisa baca di buku-buku literatur metode penelitian. Kemudian langkah ke-21 adalah teknik sampling. Teknik sampling yang tadi saya sebut ada sampel jenuh, random sampling dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ke-22 ini balik lagi ke bab 2. Jadi ada literatur yang kita pakai, kemudian ada teknik analisis data, kemudian sumber data. Maaf kawan, ini judulnya bukan bab 2, tapi ini judulnya adalah bab 3 atau metodologi penelitian tadi, sambungannya dari tadi. Cuman di sini ada yang nomor 22 ini harusnya bagian terakhir naruhnya kawan. Jadi pembahasan yang ini harusnya yang terakhir. Kemudian literatur. Oke lah, kita bahas literatur adalah buku-buku yang kita pakai atau yang jadi bahan rujukan atau karya ilmiah atau jurnal atau dari website atau dan lain sebagainya, dari majalah yang intinya yang bisa kita pertanggungjawabkan, artinya sumbernya jelas, kemudian pengarangnya berkompeten sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau pengarangnya itu orang psikologi kemudian dia ngarang buku biologi, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya pengarangnya tidak berkompeten, artinya buku tersebut tidak bisa dipakai untuk literatur kita. Oke kan? Kemudian yang ke-23 adalah teknik analisis data. Teknik analisis data adalah teknik apa yang akan kita pakai dalam menganalisis suatu data. Oke kan? Teknik analisis data biasanya dapat berupa deskriptif pertama, kemudian yang kedua setelah itu kalau kita pakai instrumen berupa angket umpamanya dalam jurusan sosial, maka itu ada istilah uji coba angket. Uji coba angket itu hasilnya kita uji dengan namanya uji reliabilitas dan validitas. Kemudian setelah penelitian sesungguhnya dalam penelitian sosial ataupun penelitian IPA sama, yaitu ada sebelum kita analisis dengan teknik yang akan digunakan, maka kita melakukan uji data untuk menentukan teknik apa yang akan kita pakai untuk menganalisis data secara inti. Jadi teknis uji data itu yang dimaksud adalah yang pokok adalah uji normalitas dan homogenitas, kemudian ditambah bisa dengan uji linearitas dan lain-lain sebagainya, ada sekrodatis dan lain sebagainya, tapi intinya ada dua, homogenitas dan normalitas, itu yang pokok. Kemudian sumber data kita ini adalah langkah yang ke-24. Oke ini kawan, langkah yang 23 tadi ada teknik analisis data. Di sini betul kan, ada deskriptif, kemudian ada uji coba instrumen kalau dia pakai instrumen, kalau dia pakai angket atau kuesioner aja uji validitas dan reliabilitas. Kemudian ketiga ada uji data. Uji data sebelum dianalisis uji hipotesis, ada normalitas dan homogenitas minimal. Kemudian yang keempat itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis kita pakai uji F ANOVA, uji T parsial, uji regresi linear sederhana, uji korelasi dan uji determinasi atau R kuadrat. Kemudian sumber data yang kita dapatkan itu bersumber dari mana? Apakah dia dari orang langsung atau dari objek langsung, subjek langsung yang kita teliti atau tidak, atau melalui perantara? Jika sumber data kita itu langsung kita dapatkan dari subjek yang kita teliti, maka itu disebut sebagai sumber data primer. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak langsung melalui perantara, artinya secara tidak langsung, maka kita sebut sumber datanya adalah sumber data sekunder. Oke. Jadi sumber data sekunder adalah sumber data pendukung. Umpamanya gini, kita meneliti tentang kinerja karyawan. Jadi kalau kita meneliti kinerja karyawan, berarti harus karyawannya itu kita teliti. Jika kita meneliti tidak melalui karyawan, yaitu mungkin melalui kantor, melalui dokumen-dokumen yang ada, berarti itu data tidak langsung kita dapatkan ke karyawannya kan, berarti itu sumber data sekunder. Kalau yang primer berarti kita ngambil data langsung dari
responden, dari karyawan kita tanya atau kita observasi, kita amati bagaimana dia sehari-hari bekerja, terutama masalah kinerjanya begitu kawan. Oke, kita lanjut ke langkah ke masih bab 3 metodologi penelitian, langkah yang ke-25 jenis data. Kalau tadi ada sumber data primer dan sekunder, begitu juga dengan jenis data. Jenis data dalam hal ini ada dua juga kawan, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Kita tinggal mengikut aja kawan. Kalau data primer berarti data yang didapatkan dari sumber data primer tadi. Kalau data sekunder berarti kita dapatkan sumber datanya dari sumber data yang sekunder. Kemudian langkah ke-26 yang sering tanya dosen adalah alat instrumen untuk mendapatkan data. Ini penting sekali. Ibarat kita perang, ini adalah senjata kita dalam yang kita bawa untuk perang, ya kan? Jadi instrumen apa yang kita pakai? Apakah dia kuesioner, angket, atau pedoman wawancara? Kalau wawancara di pedoman wawancara, kalau dia penelitian angket berarti dengan kuesioner. Kalau dia penelitian observasi berarti dengan pedoman pengamatan atau pedoman observasi. Oke kawan, kemudian langkah selanjutnya adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah bagaimana sistematika yang baku, yang sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh jurusan tempat kita kuliah. Sistematikanya bagaimana yang mau kita pakai waktu penulisan skripsi nanti, kan ini baru proposal kawan. Jadi kita oke kawan, kita lanjut. Langkah yang ke-27 adalah sistematika penulisan, bahwa sistematika penulisan itu bermacam-macam pada setiap jurusan kita kuliah. Jadi ada yang 5 bab, ada yang 6 bab. Rata-rata kalau IPA itu 5 bab. Kalau dia IPS, jurusan IPS atau sosial itu 6 bab. Biasanya bedanya pada bab 5 dan 6. Ada yang terbiasa bab 5 itu, kalau yang IPA biasanya bab 5 itu udah kesimpulan dan saran. Tapi kalau dalam IPS bab 5 itu baru hasil dan pembahasan penelitian. Jadi bedanya adalah pada bab 4. Bab 4 dalam penelitian sosial biasanya dia gambaran umum tempat penelitian atau gambaran umum perusahaan. Kalau di penelitian IPA biasanya bab 4 itu adalah bab hasil dan pembahasan penelitian. Kemudian bab 5-nya pada penelitian IPA adalah kesimpulan dan saran. Begitu kawan. Kemudian langkah yang selanjutnya apa kawan? Yang langkah selanjutnya yang langkah ke-28 adalah skala atau angket kuesioner. Skala angket atau skala kuesioner kita memakai apa? Kalau dia kita pakai angket. Tapi kalau kita memakai pedoman observasi tentu lain. Begitu juga pedoman wawancara. Kalau IPA tentu lain lagi, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan apa yang kita teliti. Kemudian metode apa kita teliti pada IPA itu bermacam-macam spesifikasinya. Tapi dalam IPS pada umumnya dapat dibagi 3, yaitu skala angket, kemudian skala observasi dan skala pengamatan. Jadi skala-skala ini pada umumnya dapat dibagi jadi 2, yaitu skala Goodman dan skala Likert. Skala Goodman adalah skala yang terdiri atas 2 gradasi. Biasanya alternatif jawaban ya tidak. Kemudian skala Likert adalah lebih dari 2 gradasi. Biasanya sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi diberi skor gradasi lebih dari 2 tingkat, yaitu bisa 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Goodman tadi 21 atau 1 dan 0. Kemudian di sini dapat saya katakan bahwa yang penting sekali bahwa kalau penelitian kita deskriptif biasanya skala dipakai Goodman atau cuma gradasi 2. Tapi kalau penelitian kita sudah melibatkan statistik yang rumit, biasanya penelitian komparasional atau pembedaan, kemudian penelitian asosiatif atau hubungan atau pengaruh, bahwa skala yang kita pakai tidak boleh Goodman karena tidak mendukung untuk analisis statistik. Tapi skala kita pakai adalah skala Likert, skala gradasi yang lebih dari 2 tadi. Oke kawan. Kemudian yang ke-29 adalah metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data ini sangat berkaitan erat dengan instrumen apa yang kita pakai tadi, yaitu ada angket atau kuesioner, kemudian ada pedoman observasi atau pedoman wawancara. Kemudian metode pengumpulan data ini
tergantung dari jenis penelitian kita. Kalau penelitian kita itu kuantitatif, maka metode pengumpulan datanya lebih cenderung dengan itu tadi kawan, dengan suatu skala instrumen dengan lebih dari dua skala itu kawan. Jadi metode pengumpulan data berkaitan erat dengan instrumen kita. Apakah kalau instrumen kita itu angket, berarti metode pengumpulan data kita metode angket. Kalau instrumen penelitian kita berupa pedoman wawancara, berarti metode pengumpulan data kita yaitu metode wawancara. Tapi kalau metode kita observasi, berarti tadi instrumen kita dengan pedoman observasi, begitu kawan. Jadi sampai ke sini kita udah memperoleh langkah ke-29. Kemudian langkah yang terakhir ini selesai, sebetulnya belum selesai. Langkah terakhir ini adalah yang paling penting. Langkah yang terakhir setelah kita menyelesaikan 1 sampai 29, kalau sudah kita kuasai, mudah-mudahan insya Allah kita udah mendapatkan jawaban. Jadi waktu ditanya kita udah siap, karena pertanyaan waktu ujian proposal skripsi tidak lepas dari 29 ini. Kemudian langkah yang paling penting adalah nomor 30. Walaupun katakanlah kita pandai bisa menjawab semuanya pertanyaan, tapi kalau ada saran dari dosen itu kita selalu membantah, kemudian kita sok pinter, seolah kita dari segi akademis di atas dosen penguji kita, padahal kita sarjana belum, dosen kita minimal kan master, rata-rata doktor kalau tempat kita nih. Jadi langkah yang ke-30 adalah nurut. Jadi kita harus menurut apa kata penguji, apa kata dosen waktu ujian proposal ini. Apapun yang dikatakan dosen dalam ujian, kita harus mengiyakan. Iya Pak, iya Bu, saya terima saran Bapak sebagai bahan perbaikan dari proposal saya biar lebih baik lagi. Makanya dalam pembukaan ujian, sebelum kita mempresentasikan proposal kita, jadi kita waktu pembukaan itu kita bilang bahwa saya akan membacakan atau mempresentasikan proposal saya dengan sebaik mungkin. Kemudian pas penutupannya, setelah kita sampaikan presentasi, kita kan menutup sebelum kita mengucap salam penutupan, kita bilang demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Untuk selanjutnya, jika ada kekurangan, saya mohon kritik dan saran dari bapak-bapak ibu sebagai penguji dan sebagai pembimbing saya. Kritik dan saran yang membangun agar supaya proposal saya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sempurna, begitu Pak. Jadi intinya yang terakhir adalah kita nurut apa kata dosen, jangan dilawan. Itu pesan saya, jangan dilawan. Kalau dilawan nanti fatal. Jadi itu aja kawan yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya yakin semua bisa asal mau belajar, asal mau menguasai proposalnya. Kalau tidak, kalau belum paham bisa belajar lagi, bisa nanya orang yang lebih tahu, atau bisa menghubungi saya jika ada klien saya. Jadi demikianlah kawan, mohon maaf, mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan ada ketersinggungan hati. Tujuan saya baik supaya kita sama-sama belajar, supaya Anda semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BPS Bandi Bimbing Skripsi. Wah